Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertugas membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, di mana salah satu tugasnya adalah pengembangan penyihatan lingkungan permukiman, khususnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana pengelolaan drainase lingkungan. Sanitasi adalah bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Pemenuhan kebutuhannya merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan sistem drainase lingkungan merupakan bagian dari sistem drainase perkotaan yang terdiri dari upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non-fisik drainase lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penetapan pengembangan sistem pengelolaan drainase lingkungan. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan sistem drainase kabupaten atau kota. Saluran drainase berfungsi untuk mengalirkan maupun mematuskan limpasan air hujan di suatu kawasan permukiman ke badan air. Masih banyak dijumpai pengelolaan drainase yang tidak baik akibat kebiasaan buruk sebagian masyarakat yang masih sering membuang sampah ke saluran drainase sehingga akan berdampak terhadap terganggunya fungsi saluran drainase. Akibat lebih lanjut yang paling ekstrim adalah terjadinya luapan air dan banjir akibat terhambatnya aliran air pada saluran drainase karena berkurangnya kapasitas daya tampung saluran. Idealnya, saluran drainase yang baik kondisinya relatif kering, tidak ada genangan air apabila tidak turun hujan, dan mengalirkan air hujan secara baik ke badan air. Kondisi saluran drainase yang tidak terawat juga akan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Aliran air yang tidak mengalir sempurna akan memicu berkembangnya sumber penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungannya. Bahkan di beberapa tempat masih dijumpai drainase yang masih bercampur dengan buangan air limbah. Pembuangan air limbah domestik dan limbah industri rumah tangga dalam satu saluran yang sama akan mempengaruhi debit air pada saluran drainase tersebut. Saat ini juga tengah gencar dikembangkan paradigma baru, yaitu sistem drainase yang berwawasan lingkungan, di mana sistem ini berupaya memberikan kesempatan air permukaan sebesar-besarnya untuk diresapkan ke dalam tanah melalui penyediaan kolam retensi, pembuatan sumur resapan atau biopori, maupun bidang resapan lainnya. Berdasarkan fungsinya, sistem drainase primer berfungsi menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima. Selanjutnya, saluran drainase sekunder menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer. Dan saluran drainase tersier menerima dari sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke saluran sekunder. Dalam menjalankan fungsinya, sistem drainase dilengkapi dengan beberapa bangunan pelengkap yang melengkapi sistem drainase, meliputi gorong-gorong, berfungsi untuk membawa aliran air melewati bawah jalan. Gorong-gorong juga digunakan sebagai jembatan ukuran kecil. Bangunan pintu air berfungsi untuk mengendalikan debit air yang dipasang pada inlet sifon dan outlet waduk atau kolam retensi, inlet stasiun pompa, dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air. Pompa dan rumah pompa berfungsi untuk mengendalikan debit aliran banjir. Kolam tandon berfungsi menampung air permukaan dari saluran untuk sementara waktu sebelum dialirkan ke jaringan saluran badan air penerima. Bangunan terjunan berfungsi untuk menurunkan energi dan kecepatan aliran air dari hulu. Bangunan penyaring sampah berfungsi untuk menyaring sampah yang terbawa pada limpasan aliran air. Lubang manhole berupa lubang kontrol untuk memeriksa atau memperbaiki saluran dari kotoran yang terbawa aliran. Drainase lingkungan direncanakan untuk jangka menengah dan jangka panjang yang disusun dalam dokumen rencana induk dan atau master plan drainase.
Dokumen ini merupakan rencana sistem pengelolaan drainase yang akan dipadukan dengan sistem drainase kawasan lain sehingga terjadi sinergi pengelolaan drainase. Agar sinergitas perencanaan yang mendetail pembangunan drainase dapat terjadi, diperlukan suatu pedoman perencanaan untuk memudahkan perencanaan tersebut dan biasa dikenal dengan kriteria perencanaan. Kriteria perencanaan harus disesuaikan dengan keadaan lokasi pembangunan drainase agar didapat hasil seperti yang diharapkan. Kriteria perencanaan untuk sistem drainase perkotaan terdiri dari kriteria penentuan atau pembagian daerah layanan atau sub-catchment area, kriteria hidrolika saluran dan bangunan, kriteria struktur. Saat ini baru sekitar 52,83% rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap drainase. 14,49% memiliki kondisi drainase tergenang atau aliran lambat, dan 32,68% tidak memiliki saluran drainase. Untuk meningkatkan pelayanan drainase sehingga mencapai 100% pada tahun 2019, tentunya dibutuhkan upaya dan strategi khusus melalui prioritas program untuk mewujudkan KSN dan pencapaian standar pelayanan minimum atau SPM Cipta Karya di daerah. Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan yang meliputi persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan uji coba sistem. Pembangunan sistem drainase meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung atau storage memanjang, kolam retensi. Sedang normalisasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya, termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan. Untuk menjaga keseimbangan prasarana dan sarana drainase perkotaan yang telah ada, maka diperlukan kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan, agar prasarana dan sarana tersebut dapat terus berfungsi sesuai dengan kriteria perencanaan untuk mengalirkan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Pemeliharaan sistem drainase dapat dibedakan menjadi pemeliharaan rutin yang dikerjakan berulang pada waktu tertentu, misalnya setiap minggu atau setiap bulan, membersihkan sampah, tumbuhan, dan gulma. Pemeliharaan berkala dilakukan pada waktu tertentu, misalnya setahun sekali atau 2 kali, mengangkat sedimen atau lumpur. Pemeliharaan khusus atau special maintenance adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak. Rehabilitasi adalah pemeliharaan khusus yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak atau mengalami kerusakan yang menyebabkan bangunan tidak atau kurang berfungsi. Kita akan ketakutan juga ya, dalam artian air yang turun dari atas nggak langsung bisa masuk bok, menunggu proses masuknya ke bok itu lewatnya nanti ke warga, ke kampung lagi. Banjir tuh nggak malam, siang nggak siang. Lubernya nanti ke kampung dulu. Malam tengah malam barang banjir semua terus. Pokoknya air laut naik, sini banjir. Sini seperti muara air. Ya kadang-kadang kalau bandang itu ada 1 meter. Kemarin kan masih banjir mas, terus ini mas, ini belum dijebol mas, sini penuh tuh gatok-gatok sampai terus ini jebol sini mas, jebol ke sana. 1,5 meter. Ya paling tinggi 1 meter. Kalau sekarang enggak. Sekarang kan sudah bagus. Bendungan ini sama bendungan sana itu udah ada air masuk.